Bapak dan Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Timur sekaligus menutup hasil penelitian. Kepada Nyonya Maria Francisca Naisoi, kesempatan kami berikan. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Mama pada responden, kita sabar menanti kami. Udah makan siang belum? Belum. Sabar sedikit ya. Ya, baik. Yang terhormat Ibu Bupati, Ibu Maria, sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Malaka dan juga Ketua Dekranasda Kabupaten Malaka, Ibu Dr. Carmen sebagai peneliti, Ibu Maria juga peneliti, Ibu Maria juga seorang dokter. Kemudian Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Malaka, Bapak Camat, Pak Kapolres, Kapolsek, Ibu Kapolres, Ibu Dandim, Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Ini penting nih, ya, karena orang kesehatan ini tugasnya untuk memperhatikan kesehatan masyarakat. Para tokoh adat, tokoh masyarakat, Bapak Camat, Kepala Desa yang ada, tingkatnya hadirin yang saya kasihi dan saya muliakan. Selamat siang, salve, salam, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semuanya. Saya mau ceritakan sedikit tentang kenapa sampai terjadi riset ini. Jadi saya pada saat awal pandemi, ya, awal pandemi itu semua orang penuh ketakutan, semua mau makan yang sehat, pokoknya semuanya beli vitamin ini itu dengan uang berapapun kita keluarkan, kita mau beli, yang penting sehat, tidak kena COVID. Nah, saya pada saat itu ada salah satu UKM di Kupang yang dia memang sudah memproduksi teh kelor. Nah, dia datang ke kami dan saya beli produksi cukup banyak, ya, cukup banyak, dan saya kirim ke Jakarta ke teman-teman saya di Jakarta. Saya suruh minum ini teh kelor untuk apa? Tujuannya untuk meningkatkan imunitas tubuhnya, ya, pada saat pandemi COVID awal-awal pada saat itu, ya. Dan ternyata ada salah satu teman saya yang punya sakit, dia ada stroke ringan, ada hipertensi dan punya sakit gula, yang ada punya luka di kaki yang tidak pernah sembuh itu. Tetapi setelah dia konsumsi teh kelor ini selama 1 bulan, itu lukanya langsung kering dan sembuh. Jadi saya berpikir, ini berarti kelor ini menurut dia nih, karena dia minum teh kelor saya itu, selama ini dia ke dokter tapi nggak pernah sembuh. Saya pikir ini sesuatu yang bagus kelor ini. Jadi kita belajar. Kemudian saya kebetulan untuk teman baik dengan Ibu Dr. Carmen, saya kasih sampel serbuk kelor, saya bawa ke Jakarta, coba dicek di laboratorium. Ternyata kandungan kelor ini begitu luar biasa, nutrisinya sangat luar biasa, zat besinya tinggi dan antioksidan, antiinflamasi, nutrisinya, proteinnya pun bagus sekali. Kemudian dalam perjalanan waktu kami melakukan seminar nasional waktu itu, ya, ada dari kementerian semuanya ikut. Diharapkan supaya ada gaungnya tentang kelor ini. Dan itu setelah itu ada jurus pertanian juga kami ajak waktu itu. Kemudian dalam perjalanan Tante Carmen bilang sama saya, kayaknya kita mesti riset. Jadi kita sudah bicarakan dari 2020, ya. Cuman karena kita semua sibuk, belum ada momen bagaimana, akhirnya belum berjalan juga. Nah, pada
kegiatan donor darah di Kabupaten Malaka. Ibu Maria mengambil pendonornya itu dari setiap posyandu atau desa ya, setiap kecamatan 10 orang ya Ibu Maria ya, 10 orang setiap kecamatan. Ada 60 pendonor ya, 60 pendonor. Ternyata setelah diperiksa HB-nya hanya 2 orang yang bisa menjadi donor, yang lain HB-nya di bawah 9. Berarti anemianya terlalu luar biasa, merata di Malaka ini. Merata kalau saya bilang, karena di 10 kecamatan ya, rata-rata tuh hanya 3% yang HB-nya bagus, 96% sekian semuanya anemi. Saya cerita lagi sama Tante Carmen, Ibu Carmen. Nah, kita lakukan penelitian di situ, coba dengan kelok. Maka terjadilah hari ini kita melakukan riset di daerah di desa Tunadesi ini, dan hasilnya ternyata memang luar biasa. Kelor ini bisa menaikkan HB, ya. Tadi nanti tentu ada hitungan-hitungannya. Tadi seperti Ibu Dr. Carmen sudah ceritakan bahwa nanti setelah ini riset selesai, nanti akan dinaikkan ke jurnal. Jurnal itu artinya satu tulisan yang bisa dibaca oleh siapapun, baik di NTT, di Indonesia maupun di seluruh dunia. Artinya kalau ini orang tertarik dengan ini, dampaknya sangat luar biasa untuk masyarakat petani kelor, ya. Mereka bisa mendapatkan secara ekonomi, bisa naik dengan menjual daun kelor ke pelaku-pelaku kelor. Ya, jadi ini yang saya tujuan saya melakukan riset ini supaya kelor ini bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, juga meningkatkan kesehatan masyarakat. Itu tujuan saya. Jadi mudah-mudahan ada kadis pertanian di sini atau orang dinas kehutanan, tolong dipikirkan, dianggarkan untuk menyediakan bibit kelor dibagikan ke masyarakat secara gratis. Satu keluarga di setiap rumah tanam kelor di pagar rumahnya 10 pohon. Untuk apa? Untuk dijadikan sayur. Sayur kelor itu terlalu luar biasa untuk kesehatan. Karena apa? Ingat ibu-ibu, sayur kelor itu 1 mangkok sayur kelor nilai gizinya sama dengan 17 mangkok susu, sama dengan 24 mangkok bayam, sama dengan 2 mangkok telur, sama dengan 50 mangkok sarden. Ya, terlalu luar biasa. Ya, karena saya lihat ini sesuatu yang bagus, makanya saya mau dibuktikan secara ilmiah. Makanya kita lakukan riset ini. Makanya saya terima kasih sekali kepada mama-mama, adik-adik yang mau terlibat di dalam riset ini. Ya, jadi ingat, ya, tidak perlu susah-susah. Kelor gampang sekali tumbuhnya. Ini lagi musim hujan nih, pergi cari batang kelor di mana, terus di pagar rumahnya, ya, untuk dijadiin sayur, ya, murah. Sudah vitamin yang sangat murah, tidak perlu beli, tidak perlu keluar uang, ya. Orang di kota besar itu puluhan uang habis berjuta-juta hanya beli vitamin untuk apa? Sehat. Kita nih Tuhan Allah sudah kasih kita alam yang bagus, kelor gampang dapat, ya. Kita tidak mau tanam, kita tidak peduli. Saya tidak salahin bapak mama juga, mungkin tidak tahu, ya. Tapi sekarang sudah tahu harus tanam, ya, untuk dijadiin sayur. Kan kita sudah buktikan nih, minum kapsul daun kelor aja HB-nya naik, berat badan naik, nafsu makan bertambah, air susu banyak, ya, sehingga tidak ada lagi anak yang stunting, anak yang pendek dan bodoh. Kalau bapak mama punya anak bodoh, bapak mama jadi beban sendiri dalam keluarga, ya. Besok-besok anak sudah besar mau masuk tentara, oh berat badannya tidak bisa karena terlalu pendek dan tidak pintar. Nah, dari kecil kasih makan, dari hamil sudah makan yang bagus, makan harus 3 kali. Bapak-bapak ingat kerja kebun supaya punya jagung, punya pisang, punya ubi, punya apa, pepaya yang bisa dimakan setiap hari. Ya, 1 hari makan 3 kali, pagi, siang, malam. Semangat, nggak boleh malas, ya. Kalau kita kenyang, kita sehat, pasti kita semangat, ya. Untuk jangan lupa, itu tadi pesan saya, untuk memenuhi kita punya kebutuhan nutrisi atau gizi atau vitamin untuk tubuh kita supaya kita sehat.
6 kelor. Ya, saya kira dari saya hanya itu saja pesan saya. Ya, jangan lupa setelah ini kita tidak bagi lagi kapsul kelor, tapi mama-mama lanjutin dengan 6 kelor. Satu lagi saya mau pesan cara mengolah kelor. Cara mengolah kelor atau memasak daun kelor. Ya, kelor itu setelah dipetik tidak boleh simpan sampai besok. Tidak boleh simpan lebih dari 4 jam karena dia punya vitaminnya ada yang sudah berkurang. Ya, kemudian yang dimasak hanya daunnya saja, batangnya tidak boleh ikut. Ya, karena batang mempunyai sifat mengurangi vitamin yang ada di daun kalau batangnya ikut dimasak. Ya, kemudian cara masaknya setelah air mendidih, rebus air mendidih, kasih bumbu, sudah rasanya pas, matang, matikan kompor. Matikan kompor, masukkan daun kelor. Ya, tutup sebentar, siap dimakan. Ya, jadi jangan rebus sampai 1 jam, 2 jam. Itu bukan vitaminnya nggak dapat lagi. Itu kita udah makan sampah itu, udah nggak dapat. Ya, vitaminnya sudah hilang. Ya, jadi kita mungkin selama ini sudah makan ya, tapi secara masaknya salah. Ya. Jadi kalau bikin jagung katemangnya udah matang, kasih mati api, baru masukin daun kelor. Masak bosenya sudah matang, kasih mati api, baru masukin daun kelor. Begitu ya. Jadi jangan ikut direbus, ya. Baik, saya kira ini saja dari saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para responden, para petugas kesehatan dari Puskesmas, ya, dari Posyandu yang telah membantu kelancaran daripada kegiatan ini. Baik, sekian, terima kasih.